Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita masuk sesi kuliah Secure Programming. Untuk pertemuan kedua kita kali ini kita akan masuk ke Secure Login. Ya, untuk bahasan kedua, untuk Secure Login kita harus review PHP dulu ya. Jadi kalian harus dari awal ya, mungkin saja kalian sudah lupa bahasan-bahasan mata kuliah yang telah lalu ya. Memang prasyarat untuk mata kuliah Secure Programming kalian harus pernah belajar pemrograman, khususnya di web programming dan basis data. Mulai dari yang pertama kita akan coba install SAM. Kita cek dulu di Windows kita apakah sudah terinstall SAM. Dan ternyata sudah terinstall. Kita aktifkan, klik Start. Klik Start MySQL. Kemudian langkah kedua kita coba install PHP Editor, kita pilih Sublime. Dan Bapak sarankan kita memilihnya versi 1.3 ya. Download Sublime Text versi 3 ya. Jangan versi 1.4 ya. Jadi versi 3 ya. Yang ini. Silakan di-download. Dan nah, di PC ini ternyata sudah ada ya. Nah, ini Sublime Text 3. Oke, langkah ketiga, kita akan belajar tentang HTML form. Nah, sebelumnya kita akan atau harus mengetahui lokasi dari folder project kita. Folder project kita itu ada di C, SAM, htdoc. Kita bikin folder baru, misalkan Secure. Nah, di dalam folder ini kita akan jadikan sebagai home base kita untuk sebuah web application yang akan kita buat. Dan di Sublime, kita open folder, file, open folder. Foldernya adalah folder project kita, yaitu di C, SAM, htdoc, Secure. Ini dia. Select folder. Dan di sini akan ada sebuah workspace yang memudahkan kita untuk navigasi antar file. Baik, sekarang kita klik kanan, new file. Kita langsung simpan. Kita beri nama index.php. Nah, di sini langsung terlihat, di sini juga ada index.php. Kemudian kita tulis apa saja, kemudian kita simpan. Kemudian kita buka browser. Kita buka localhost secure. Enter. Ya, ini adalah hasil ini coding kita dan ini adalah outputnya. Nah, sekarang kita akan menuliskan coding HTML, yaitu HTML tab ya, HTML tab, tekan tab di keyboard kalian, maka otomatis dibuatkan formatnya, format basic HTML. Hello World HTML. Dan di dalam HTML kita bisa embed artinya menggabung ya dengan sebuah coding PHP. PHP tab. Di sini coding PHP bisa kita echo. Halo PHP. Dan di sini kita ya sudah cukup. Kita reload. Ya. Ini hasilnya.
Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah HTML form. HTML form ini biasanya untuk sebuah login. Kita bikin file baru, new file, kemudian simpan. Ini login.php. Kita mulai dari form. Kita ketikkan input, tipenya text misalkan. Kemudian yang kedua juga input, tipenya juga text. Kemudian kita kasih label. Labelnya misalkan email. Kita kasih di sini break. Kemudian kita kasih label lagi. Dan ini password. Ini sementara teks dulu ya, biar kita paham nantinya. Kemudian kita simpan. Dan kemudian kita panggil. Kita panggil di sini adalah login PHP ya. Login.php. Enter. Dan ini hasilnya. Nah, untuk tampilan nanti kita pakai Bootstrap ya. Nah, tapi ini tidak dibahas di mata kuliah ini. Di mata kuliah ini hanya menyinggung tentang security-nya saja. Baik, kita kembali ke index. Nah, di sini di PHP itu ada yang namanya include ya. Coba kita include. Halo PHP, di bawahnya include. Apa yang kita include-kan yaitu login PHP. Dolar ya, enggak ya. Include login PHP, kita simpan. Coba kita reload. Iya. Kalau PHP-nya kita jadikan sebuah komentar. Komentarnya kalian tekan kontrol garis miring ya. Tekan kontrol garis miring biar itu akan menjadi sebuah komentar. Kalau ingin dihilangkan komentarnya, tekan kontrol garis miring lagi. Nah, seperti ini. Oh, ini satu lagi ya, berarti kita tambahkan button. Dan submit. Kita login. Tipenya submit. Nah, seperti ini. Ini belum ada codingnya. Nah, di sini di login di sini kita harus ada yang namanya error handler. Error handlernya seperti ini. If, nah, if di sini dia adalah coding PHP ya. Jadi ini yang bawah itu adalah coding HTML. Di atas kita harus mengembed ya. PHP dulu ya. PHP tab. Kemudian di sini kita coba if is set. Jika telah terset, apa yang telah terset? Nah, yang telah terset, kita harus masuk ke sebuah metode dari sebuah form HTML. Dan memang ini adalah satu bahasan kita, yaitu get atau post method. Baik, Bapak jelaskan dulu apa itu method get. Kita di index saja dulu ya, di index. Nah, ini adalah halaman index. Kita ketik di sini, misalkan ini adalah heading 2. Selamat datang. Simpan, kita reload. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita di sini ditambahkan sebuah variabel get adalah variabel yang terlihat dalam URL di sini. Tanda tanya, nama sama dengan Ahmad Firdaus. Ini boleh pakai spasi ya, tetapi nanti
saat di internet ini biasanya spasi itu digantikan dengan persen 20 ya. Tapi di sini di localhost masih diperbolehkan memakai spasi. Misalkan ini nama adalah Ahmad Firdaus. Nah, ketika di enter ini akan memberikan ke server sebuah data dengan metode get. Makanya di sini di coding kita harus dapat menangkapnya yaitu dengan coding PHP. Paling atas ya PHP tab, kemudian variabel nama atau nama user boleh ya, nama user sama dengan variabel get dari nama. Nah, jadi variabel di sini indeks di sini, indeks nama ini harus sesuai dengan yang kita berikan di sini. Kalau misalkan ini nama, ini juga nama. Dan kemudian setelah kita dapatkan nama user, kita tambahkan di sini selamat datang dolar nama user. Coba kita tes dulu, simpan, kita reload. Lihat di sini tampilannya. Ini nama user adalah variabel PHP, sedangkan di sini adalah blok HTML. Nah, maka dari itu kita harus buat sebuah embed, simple embed. Kita cut. Simple embednya dibatasi dengan tanda ini. Nah, kemudian di tengahnya kita kasih sama dengan variabel nama user. Jadi begini cara menuliskannya. Kita simpan, kita reload, buat ulang. Iya. Selamat datang Ahmad Firdaus. Nah, kalau misalkan ini kita ubah, misalkan Salwa Fatimah, ya kita klik enter, ya jadi selamat datang Salwa Fatimah. Dan ini adalah metode get. Metode get ini ada kurang aman karena memang terlihat di sini ya. Jadi misalkan nama Salwa Fatimah, misalkan dan password sama dengan 123, tentu ini tidak akan bisa dijadikan sebuah metode yang aman karena password pasti langsung terlihat di dalam sebuah URL. Nah, sekarang kita akan coba ke metode post. Apa itu metode post? Metode post tidak akan terlihat variabelnya, parameternya maaf, di URL. Biasanya sebuah form, dalam form login, ini metodenya, ini biasanya post. Kita juga klik. Nah, di sini tidak kasih error ya. If set bla bla bla, ya. Nah, apa yang ingin kita tangkap? Yang ingin kita tangkap itu adalah if set variable post. Variable post dari apa? Tentunya kita boleh menuliskan apa saja di sini. Misalkan di sini adalah button submit. Indeks di sini dari mana? Itu yaitu dari sebuah name control, yaitu ketika kita mengklik tombol button. Maka dari itu di sini kita harus beri nama name sama dengan button submit. Jadi kita harus sama antara name yang ada di button submit ini, button login, dengan indeks post yang kita tangkap. Coba kita simpan. Misalkan kita echo. Anda menekan tombol login. Kemudian else. Echo. Tampilan awal. Misalkan begini ya, kita langsung masuk ke login PHP. Ya. Kalau di sini tampilan awal ya, tampilan awal. Simpan. Kita reload. Nah, ya, lihat di sini masih tampilan
awal. Nah, ketika kita mengklik tombol ini, tombol login, kita klik, nah, Anda menekan tombol login. Jadi artinya kita sudah menangkap apakah button submit ini sudah dipostkan atau belum. Baik, ini jadikan komentar saja. Kita akan membuat sebuah penangkapan lain, ya misalkan variabel email dengan post dari email, kan input email ya, input email. Password. Nah, dibacakan kecil semua ya untuk variabel password sama dengan input password. Nah, ini dari mana? Tentunya itu dari kontrol yang berada di dalam sebuah form. Nah, itu dari sini. Dari input tipe teks ini untuk email ya. Nah, berarti name-nya adalah input email. Dan passwordnya di sini adalah input password. Ya, kita kemudian echo-kan di sini echo. Kita kasih break. Ada jarak. Kemudian kita ketik email Anda. Variabel email. Kita simpan. Kita balik lagi, misalkan emailnya adalah share1@ipmi.ac.id. Passwordnya apa saja? Kita klik login. Ya, di sini undefined index input email. Ini bla 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 bla. Kembali ke sini, input email, input tipe teks, name, input email, ini sudah benar, ini post, input password, button submit. Input. Sebentar, ini kenapa tidak? Ya, kita reload. Kita isi, misalkan ini user 1, password 123, kita klik login. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, jadi user 1 ipmi.ac.id ini berasal dari ini ya, dari email, dari post ini, input email. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yaitu cara koneksi ke database ya. Nah, cara koneksi ke database kenapa? Karena kita harus mencocokkan antara email yang di input oleh user dengan email yang berada di database. Baik, kita buka tab baru di browser, kita ketik localhost php myadmin. Nah, ini tampilan php myadmin. Nah, ini hapus dulu. Baik.
Kita bikin baru ya, baru nama datanya kita ketik misalkan db secure. Kita langsung buat tabelnya, misalkan tabel user, kita kirim. Misalkan ini email, password, nama, saldo. Nah, email, varchar, juga varchar saldo integer 50, password 200, ini 50. Pak, kenapa ini password 200? Karena kita nanti akan menggunakan enkripsi untuk password. Jadi password yang hanya misalkan 5 digit, kalau di enkripsi ini bisa menjadi 200 digit ya. Oke. Klik simpan. Dan sekarang kita akan memberikan sebuah primary key untuk email. Oke. Sudah terbentuk ke sini primary key untuk email. Kita coba insert. Tambahkan misalkan user 1 @ikmi.ac.id, password 123, nama user misalkan Ahmad Firdaus, saldonya 1 juta. Kita kirim, sudah 1 baris ditambahkan, kita coba ganti jadi user 2, namanya misalnya 500.000, kita tambahkan lagi user 3. Nah, untuk ini, untuk insert into, silakan kalian mengulang kembali mata kuliah basis data ya. Kalian harus paham dulu bagaimana cara menuliskan insert, kemudian select, kemudian update dan delete, itu harus sudah dipahami. Baik, kita kirim. Sudah satu baris kita jelajah, dan di sini kita sudah ada tiga user ya. User 1, user 2, user 3. Dengan namanya yang berbeda, saldonya berbeda, passwordnya sama. Kita kembali ke coding. Artinya sekarang kita harus belajar cara mengkoneksikan ke database. Nah, untuk cara koneksi ke database, kita memakai MySQLi. Kalau kalian masih belum paham bagaimana cara mengkoneksikan ke database, kalian bisa mencari referensi WeTrySchool MySQLi. Misalkan ini connect. Bagaimana cara mengkoneksikan MySQLi? Nah, lihat di sini. MySQLi sama dengan new MySQLi bla 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 bla. Jadi di sini misalkan di sini kita buat variabel con sama dengan new MySQLi dengan 4 parameter. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah nama servernya. Yang kedua adalah user ya, user database-nya. Yang ketiga passwordnya 0. Yang keempat nama database-nya. Nama database yang kita bikin tadi adalah db secure. Kemudian variabel SQL, ini string ya, string SQL sama dengan
di sini kalian harus sudah paham yang namanya select. Select bintang from tabel apa? Tabelnya tabel user. Where email sama dengan apa dan password sama dengan apa. Kemudian kita akan melakukan sebuah query SQL query dengan koneksi variabel con dengan SQL-nya adalah variabel SQL. Kemudian variabel data ini untuk menampung dari hasil MySQL query MySQL fetch array dari variabel query. Dan variabel nama user ya, kita sesuaikan dengan yang ada di field di sini, nama user sama dengan variabel data dengan sebuah indeks nama user. Kemudian kita copy paste saldonya dari indeks saldo. Kita langsung echo. Selamat datang. Nama user, koma, saldo Anda sekian rupiah. Kita kasih break di sini. Kita kembali ke SQL di sini. Select bintang from tabel user where email sama dengan apa. Apanya di sini akan kita isi dengan variabel email yang didapatkan dari post dari input email yang dari input user. Variabel email and password. Variabel password. Kita simpan. Kita kembali ke login PHP, email, misalkan user 1@ikmi.ac.id, passwordnya 123. Ini passwordnya Ahmad Firdaus ya tadi ya, passwordnya Ahmad Firdaus ya, user 1. Ya user 1, ya betul ini ya. Kita coba klik login. Selamat datang Ahmad Firdaus, saldo Anda 1 juta rupiah. Nah, ini sudah benar. Nah, tapi di sini sangat rentan sekali ya, banyak sekali celah keamanan yang bisa dibobol. Jadi kita harus belajar terus dalam mengamankannya. Baik. Sekarang kita akan coba belajar yang namanya login session. Apa itu login? Login session. Session itu adalah pengingat yang diperuntukkan untuk browser.